Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, dalam kehidupan ini mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah Allah, yang mana perintah ini di samping Allah memerintahkan, tapi Allah juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya sholawat inilah perintah Allah, dan sekaligus kita diperintah dan Allah pun juga melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kajian ini mari kita ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Yang pertama, akan datang satu masa di mana umatku akan menyintai 5 hal. Menyintai 5 perkara, wayan sauna khamsan, dan melupakan 5 perkara. Akan datang satu ketika umatku, kata Rasulullah SAW, umatku besok akan mengalami kejadian seperti ini. Dia lebih cinta dengan 5 perkara ini dan melupakan 5 perkara. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Umatku akan lebih cinta pada dunia, wa yansawna al-uqba. Apa itu dunia? Dunia itu yaitu sesuatu yang melupakan Allah, itu adalah dunia. Jadi sesuatu yang menjadikan kita lupa pada Allah, itu adalah dunia. Kemudian dia melupakan akhirat. Ya, ini realita. Ini realita. Khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, memberatkan. Wa khufatin nar bisyahawat, dan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Coba kita diajak untuk datang ke tempat, mohon maaf, hiburan yang di sana itu melupakan Allah, itu banyak yang lebih senang daripada untuk diajak ke tempat-tempat yang mana itu jelas untuk tujuannya akhirat. Betul. Diajak penyumbang pun juga berat, diajak kerja sosial juga berat. Tapi begitu ada urusan yang sifatnya itu hura-hura, itu lebih banyak yang datang. Pengajian lebih sepi dibanding tempat-tempat yang ada maksiatnya. Barangkali kita di masjid banyak orang yang Jumatan, di masjid banyak orang yang hadir di tempat pengajian. Tapi kita coba lihat di tempat-tempat hiburan, apalagi yang itu ada banyak maksiatnya kepada Allah, jauh lebih banyak yang hadir, yaitu khufatin jannah bil makari wa khufatin nar bi syahawat. Neraka dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Uqbah, jadi lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya melupakan Allah, dan lebih senang melakukan sesuatu yang bersifat melupakan
Allah, itu lebih senang. Dan sesuatu yang mengajak ke jalan Allah ini kata baik laku, nggak seberapa laku. Yang pertama, wa yuhibbuna ad-daura wa yansaunal kubura. Yang kedua, lebih senang menghias-hiasi rumah dunia dan melupakan rumah akhirat. Dalam hal ini kuburan. Amal baik, sedekah, berzikir, ini lebih mempercantik untuk urusan kuburan kita. Bahwa kuburan itu tempat yang zulmah, tempat yang gelap, tempat yang tidak ada sinar. Dan cara menyinarinya adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan berucap la ilaha illallah dan sebagainya, amal soleh dan sebagainya, baca Quran, baca sholawat, ini bisa menyinari kuburan. Ini banyak dilupakan. Justru kita habiskan waktu kita, justru kita habiskan harta benda kita untuk mempercantik rumah, untuk mempercantik tempat tinggal, yang mana jelas-jelas tempat tinggal ini adalah sementara. Tempat tinggal ini adalah sementara. Seberapa lama kita tinggal di dunia? Habis ratusan juta, ratusan puluhan miliar, bahkan banyak sekali kita habiskan untuk memperindah rumah-rumah kita yang ada di dunia, yang jelas-jelas kita tidak tahu dalam waktu kapanpun, yang jelas itu akan kita tinggalkan. Tapi urusan akhirat yang jelas-jelas itu bisa diperjuangkan di dunia ini, itu kita lupakan. Kita tidak gemar untuk sedekah, kita tidak gemar untuk berzikir, kita tidak gemar untuk membaca sholawat, membaca Al-Quran dan sebagainya, yang jelas-jelas itu nantinya akan menyinari kuburan kita, menyinari tempat alam kubur kita. Yang ketiga wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Lebih cinta akan harta benda, wa yansaunal hisab, dan lupa bahwa semuanya itu adalah ada hisabnya, ada hitungannya. Ketika kita sholat besok di yaumil qiyamah akan ditanya, kamu sholat tidak? Ketika kamu berzikir dan lain sebagainya, itu hisabnya cuma satu. Tapi kalau harta benda, harta yang kita miliki itu nanti hisabnya adalah dua. Min aina wa ila aina. Min aina, dari mana kau dapat harta ini? Kemudian yang kedua, wa ila aina, dan kemana itu akan kita belanjakan. Seberapapun besar, seberapapun kecil harta yang kita miliki, itu nanti di yaumil qiyamah ada hisabnya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, berhari-hari dari pagi siang sampai malam, malam kembali lagi, pagi kembali siang, sibuk kita untuk itu. Sementara yang urusan akhirat kita lupakan. Kita menyibukkan diri untuk urusan hal-hal yang seperti itu. Yuhibbunal mal. Loh, apakah kita tidak boleh menyintai harta? Apakah kita tidak boleh mendapatkan harta, mencari harta? Bukan seperti itu. Bedakan. Kita bedakan rezeki dengan harta. Harta dengan rezeki itu beda. Bisa jadi harta kita melimpah, tapi rezeki kita tidak begitu luas. Ada orang itu yang diberikan oleh Allah rezekinya melimpah, tapi orang itu diberikan oleh Allah hartanya melimpah, tapi rezekinya sempit. Ada juga orang yang diberikan oleh Allah hartanya sedikit, tapi rezekinya tidak juga sedikit. Ada juga seperti itu. Saya contohkan. Ada orang itu semuanya punya harta, mobil, sawah dan lain sebagainya, rumahnya ada di mana-mana. Tapi Allah tidak memberikan rezeki pada mereka, rezeki yang luas. Akhirnya semua yang dimiliki dia tidak bisa menikmatinya.
Harta yang begitu banyaknya dia tidak bisa menikmatinya. Kendaraan yang begitu banyaknya dia tidak bisa menikmatinya. Itulah orang yang hartanya berlimpah tapi rezekinya sempit. Ada orang itu yang rezekinya kecil, hartanya sedikit, tapi rezekinya juga tidak sedikit. Justru lebih banyak dari hartanya. Ibarat orang tidak bisa makan, orang tidak bisa beli sate, tapi bisa makan sate. Sehingga Allah banyak cara, Allah punya banyak cara untuk melakukan itu. Allah banyak cara untuk memberikan rezeki pada hambanya. Kemudian yang keempat, yuhibbunal iyal wa yansawnal khura. Orang itu lebih menyintai keluarga dan meninggalkan, melupakan bahwa di akhirat besok ada perhiasan. Orang lebih menyintai istri di dunia, orang lebih menyintai anak yang ada di dunia, sehingga melakukan segala hal, melakukan segala sesuatu demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apapun yang dilakukan, la yubalil mar'u, dalam hadisnya Rasulullah SAW, tidak peduli apakah itu amin halalin atau min haramin, sepenting dia itu menyukupi kebutuhan keluarga. Wayan saunal khura, dan melupakan bahwa di akhirat besok itu ada perhiasan-perhiasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Lebih senang dengan seseorang, lebih senang akan pertemanan dengan seseorang, wa yansaunallah, dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang besok di yaumil qiyamah mendapatkan naungan dari Allah, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang yang cinta dengan Allah, cinta keduanya saling menyintai, cintanya karena Allah. Dia berkumpul juga karena urusan agamanya Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki ajalnya selesai, ajalnya datang. Akan tetapi yang ini besok di akhir zaman atau barangkali saat ini, orang lebih menghormati orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, ketemu dengan temannya, azan datang, azan dikumandangkan. Lanjutkan dia bertemannya, melupakan jamaah, melupakan acara dengan Allah, melupakan panggilan Allah. Yang kedua, bisa jadi ini saatnya besok itu ada kegiatan, yang mana kegiatan itu urusan akhirat, ada pengajian, ada majelis zikir atau apanya. Tiba-tiba temannya datang dan menjanjikan, besok temui saya, kalau kau ketemu saya maka kau akan kuberikan pekerjaan dan lain sebagainya. Akan tetapi dia lebih memilih itu, dia pilih bertemu dengan temannya, lebih pilih dengan janji temannya. Padahal janjinya manusia kita juga sama-sama tahu apa itu janjinya manusia. Oleh karenanya, jadi Rasulullah SAW berpesan kembali lagi, yuhibbunan nafsa wa yansaunallah, lebih mementingkan urusan dengan manusia dan menganggap remeh urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, orang tersebut ba'idu minallah wa ba'idu minar rasul, jauh dari Rasulnya Allah dan jauh dari Allah Subhanahu